Ibu-ibu sekalian, di dalam ilmu faraid itu ditentukan bagian untuk seorang istri ada kalanya mendapat 1/4, ada kalanya mendapat 1/8. Kapankah seorang istri itu mendapat bagian 1/4? Jadi seorang istri itu mendapat bagian 1/4 apabila suaminya yang meninggal tadi tidak mempunyai anak. Walaupun macam kisah tadi, dari istri pertama ada anak, dari istri kedua tadi ada juga, istri ketiga tak ada. Jadi istri ketiga tidak boleh menyatakan tak punya anak dia, dari dia yang tak ada, dari yang lain ada. Sama seperti kejadiannya begini. Seorang suami ini duda, ya kan? Duda. Kemudian dia menikah dengan seorang gadis. Tetapi dulu dia waktu menikah pertama kali udah punya anak, walaupun satu, walaupun bencong. Cerai. Kemudian setelah itu menikah dia dengan seorang gadis. Maka dalam hal seperti ini, suami kalau meninggal itu berarti sudah mempunyai anak, berarti sudah ada anaknya, walau bukan dengan dia, tetapi dulunya dia menikah sudah punya anak. Maka pada kesempatan ini, walaupun tadi si A menikah dengan dia dalam keadaan gadis, tetap si istri tadi mendapat bagian 1/8. Begitu dia. Kecuali kalau orang tuh menikah tadi sementara suami dengan istri pertamanya juga tidak punya anak, cerai misalnya, menikah dengan si A dalam keadaan gadis, maka seperti ini, maka bagian istri mendapat 1/4. Ini artinya suami tidak mempunyai anak walau dari pernikahan manapun. Begitu maksudnya. Tetapi kalau suami tadi ada mempunyai anak dari pernikahan yang mana-mananya dulu, maka tatkala dia menikah walau belakangan dengan seorang gadis, maka tetap bagian si istri yang gadis tadi tetap mendapat bagian 1/8. Itulah maksudnya bagian dari istri ada kalanya 1/4, ada kalanya jadi cara membedakannya mana? Tatkala suami itu tadi meninggal dalam keadaan mempunyai anak, maka bagian istri 1/8. Tatkala suami meninggal tadi dalam keadaan tidak mempunyai anak, maka bagian istri 1/4. Begitulah dia kejadian. Di bagian lakinya, tapi dia udah meninggal, kemana mereka kasihkan itu? Yang mana tadi Bu? Yang ini? Tadi berapa kan dapat 1/4. Jadi bagian yang lain ini ke anak. Untuk istri itulah orang tuh bagi rata yang macam kasus tadi ya kan, istri pertama punya anak, istri kedua punya anak, istri ketiga tak punya anak. Walaupun 3 jumlah orang tuh, walaupun 4, ini bagiannya 1/8 itulah orang tuh bagi-bagi rata. Macam tadi Pak kata Ustadz tadi kan, kok misalnya duit bagian tuh 90.000, maka bagi 3 lah, 30.000 seorang lah. Cuma lagi tadi pada kasus itu, istri pertama karena orang tuh dulu ada punya harta serikat, sebelum dia menikah dengan kedua, ketiga orang tuh sudah punya harta serikat, maka istri yang pertama mendapat bagian apalagi dari harta bersama. Begitu dia. Dapat lagi dari lakinya nih. Iyalah. Karena tadi dia pertama kali jadi istri, kemudian orang tuh membangun ada hartanya, rumah. Sementara si suami menikah dengan yang kedua ketiga, udah ada memang rumah. Tak bertambah lagi harta. Maka yang kedua dan ketiga tidak mendapat bagian harta bersama. Yang pertama saja yang mendapat bagian. Memang dalam hati awak, apalagi pusat seorang istri ondatnya saya itu pula jangan kan, pasti akan datang seperti itu. Makanya tadi aku bilang, babat tinju pun jadi.
Begitulah ketentuannya. Jadi selang-salahnya kita untuk membedakannya itu. Kapan seorang istri mendapat bagian 1/8? Kalau suaminya mempunyai anak walau dari manapun. Kapan seorang istri mendapatkan 1/4? Kalau suaminya tidak mempunyai anak. Nah, begitu saja kok bagian istri, tak banyak-banyak pala. Tinggal lagi itulah sebabnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita di Indonesia nih memang dihormatilah kaum wanita tadi itu. Mengapa? Karena di Indonesia ini pada umumnya kaum wanita itu ikut bekerja, membantu di rumah. Walaupun itu hanya sekedar memasak namanya, itu yang untuk di Arab Saudi tadi, kan kejadiannya tak macam di kita. Perempuan di sana memang di rumah semata-mata orang tuh untuk di rumah bersolek. Tetapi kalau di kita kan tidak. Pada umumnya kaum perempuan di Indonesia itu atau di Asia Tenggara namanya, ini walaupun berkisar dengan 3 hal, tahu 3 hal? Sumur, dapur, kasur, dapur, sumur. Tapi ini kalau seandainya disuruh apa dia dikeluarkan per bulan. Ternyata istri mengkerjakan, berarti istri termasuk menghasilkan. Makanya di Indonesia keputusan dibuat karena istri dianggap ikut juga bekerja, maka ada pembagian harta bersama. Mana tahu nanti anak ibu-ibu ya kan, mana tahu entah ada menikah dengan orang Arab, kebetulan di sana dia tak dapat bagian harta bersama, jangan protes. Apa? Masa kok tak dapat bagian bersama pula? Sedangkan di Indonesia ini ada. Beda kita. Kita khusus di Indonesia ada pembagian namanya harta bersama. Tetapi kalau di Arab, no, tidak ada pembagian harta bersama. Nah, itulah dia ketentuannya. Ya, itu untuk menghormati penghormatan Islam kepada perempuan. Maka di Indonesia maka ada namanya pembagian harta bersama. Nah, jadi itu nih.